Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Oke, kali ini Mimin akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 227. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah, biar Mimin tambah semangat nih buat videonya. Oke, kalau sudah, ayo kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sisi lain, budak hitam berkata, "Kalian para badut yang mengandalkan Royal Bespila untuk bertindak sombong, biarkan orang tua ini memberi kalian pelajaran." Namun, di saat tangan budak hitam akan menghantam orang-orang itu lagi, tiba-tiba Kincen berkata, "Budak hitam, berhenti!" Mendengar ini, budak hitam langsung berhenti dan kembali ke sisi Kincen dan berkata, "Ya, baiklah tuan." Mendengar kata-kata pria berjubah yang memanggil pemuda itu dengan sebutan tuan, orang-orang di sekitar terkejut dan tidak menyangka. Pada awalnya mereka berpikir anak muda itu adalah juniornya atau keponakannya. Namun mereka tidak menyangka bahwa anak muda itu adalah tuannya. Siapakah kedua orang ini? Latar belakangnya pasti sangat mengerikan. Beberapa percakapan pribadi terdengar di sana. Biarkan saja mereka, lebih baik kita pergi ke kota terlebih dahulu, ucap Kincen sambil menatap dengan dingin tuan muda Mo Xiang dan pengawalnya yang tergeletak di tanah. Sebelum akhirnya Kincen dan budak hitam pergi dan memasuki kota Blackmar City. Beberapa penjaga gerbang kota Blackmar City bahkan tidak berani untuk menanyai Kincen dan budak hitam. Penjaga itu hanya melihat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah Kincen pergi, beberapa pengawal membantu Mo Xiang berdiri. Salah satu pengawal berkata, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mo Xiang lalu menjawab, "Kita pergi ke kota dahulu untuk menemui Paman King. Kirim seseorang untuk menyelidiki kedua orang itu. Berani-beraninya mereka melakukan ini pada tuan muda ini. Saya pasti tidak akan membiarkan dua orang itu hidup." Di sisi lain, Kincen dan budak hitam sedang berjalan. Tiba-tiba budak hitam berkata, "Tuan, mengapa kamu tidak membiarkan saya membunuh orang-orang itu? Apakah tuan takut dengan orang di belakang mereka?" Kincen menjawab, "Saya tidak takut. Akan tetapi tujuan perjalanan kita saat ini bukan untuk mencari musuh di mana-mana. Lebih baik jangan membunuh, tetapi kalau bisa ajaklah mereka ke jalan kebaikan." Mendengar itu, budak hitam tiba-tiba batuk. Dia sedikit terkejut. Di tanah 5 negara, Kincen membunuh dan membantai orang-orang sekte Liu Xianzong dan orang-orang Xuanzhou lainnya tanpa ampun. Dan sekarang dia berkata jangan membunuh dan ajak ke jalan kebaikan. Ini terdengar seperti lelucon di telinganya. "Apakah ada yang lucu?" ucap Kincen. Tidak tuan, tidak ada yang lucu, tidak tuan." Budak hitam sedikit merenyit. Dia ingin tertawa namun tidak berani. "Daripada kita membuang waktu untuk membunuh dan membuat masalah semakin panjang, mendingan kita secepatnya cari informasi tentang apa yang terjadi di Rawa Maut Hitam," ucap Kincen. Lalu mereka pun terus berjalan dengan petunjuk arah budak hitam. Scene berganti di mana diperlihatkan seorang pria sedang duduk santai-santai di rumahnya yang mewah di kota Blackmar City. Di saat dia masih santai, tiba-tiba di luar ada suara yang memanggilnya. Dia pun langsung keluar untuk melihatnya. Setelah di luar, dia melihat Mo Xiang dan pengawalnya yang nampak babak belur. Pria itu lalu mengerutkan kening menatap Mo Xiang lalu berkata, "Mo Xiang, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi?" Pria ini bernama Mo King. Dia adalah salah satu master di Royal Bespila dan juga merupakan penanggung jawab Royal Bespila di kota ini. Kemudian salah satu pengawal menceritakan dengan rinci tentang semua yang telah terjadi kepada mereka. "Apa? Jadi seperti itu?" Mendengar yang terjadi, ekspresi Mo King seketika berubah lalu berkata,
Maksudmu orang itu membuat binatang serigala darah berlutut hanya dengan satu teriakan? Dengan ekspresi yang sangat serius, Mocking berjalan dan melihat serigala darah lalu meletakkan tangannya di dahi serigala itu dan mulai menyelidikinya. Tiba-tiba di sisi lain Mo Xiang berkata dengan marah, "Paman King, anak itu mempermalukan saya di depan banyak orang. Jelas dia ingin mencari masalah dengan Royal Bespila kita. Kita harus menindak ini secepatnya. Jika tidak, Royal Bespila kita tidak akan memiliki wajah di masa depan." Mocking, dia hanya melambaikan tangan, mengabaikan kata-kata Mo Xiang, terus menyelidiki serigala darah itu, namun tidak menemukan apapun. Lalu dia bergumam, Serigala ini nampak normal-normal saja. Namun bagaimana mungkin seorang pria muda membuatnya berlutut? Dia menatap dengan heran binatang darah itu. Dia tidak mengerti apakah yang sebenarnya terjadi. Dia sudah lama sekali menjadi seorang master binatang, dan di antara para master binatang di dinasti Dawei, dia bisa dianggap sebagai yang teratas. Dan dia tidak pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Namun di saat itu serigala darah yang sedang diperiksa Mocking tiba-tiba meraung marah dan langsung menggigit Mocking di depannya. Mo Xiang yang berada di dekat Mocking juga terkejut. Tangan Mocking sedikit terluka. Untungnya respon Mocking cepat. Dia langsung mencekik leher serigala darah itu. "Paman King, serigala ini kenapa? Mengapa dia menjadi gila?" Mocking mengabaikan ucapan Mo Xiang. Ekspresi wajahnya berubah serius. Dia terus mengeluarkan teknik pengendali binatang. Kekuatan spiritual Mocking terus masuk ke dalam binatang darah itu, terus mencoba menenangkannya. Akan tetapi semua usahanya sia-sia. Tidak peduli bagaimanapun dia menenangkannya, binatang darah itu malah semakin ganas dan semakin gila. Pada akhirnya mata Mocking menjadi sangat dingin. Dia menghantam kepala serigala darah itu dengan tangannya. Seketika serigala darah itu tewas dan jatuh ke tanah. Wajah Mo Xiang pucat. Dengan menatap Mocking, dia berkata, "Paman King, mengapa kamu membunuhnya?" "Tidak ada gunanya lagi. Serigala ini benar-benar sudah menjadi buas. Dia tidak terkendali sama sekali. Akhirnya saya tak berdaya dan hanya bisa membunuhnya." Mocking menatap dengan acuh. Keheranan menusuk ke dalam hatinya. Dia yakin pemuda yang dikatakan Mo Xiang telah menyihir binatang darah ini. Akan tetapi yang membuatnya sangat terkejut ialah pada kenyataannya dia adalah seorang master binatang darah peringkat 4 tahap puncak. Namun dia tidak bisa mengidentifikasinya sama sekali. Kemudian Mocking berkata kepada beberapa prajuritnya, "Kalian cepat cari pemuda dan pria berjubah yang dikatakan Mo Xiang. Jika kalian menemukannya, segeralah melapor." "Baik, Tuan." Para prajurit itu pun bergegas pergi dari sana. Lalu Mocking berkata kepada Mo Xiang, "Selama 2 hari ini kamu jangan keluar. Tunggu kakak laki-lakimu terlebih dahulu, baru buat keputusan." Lalu Mocking melihat ke arah para pengawal Mo Xiang dengan dingin berkata, "Adapun kalian, jika sesuatu terjadi kepada Tuan Muda Mo Xiang, kalian tahu akibatnya." Wajah para pengawal itu seketika pucat. Mereka secara alami mengerti maksud dari ucapan Mocking. Scene berganti kepada Qingchen dan budak hitam yang masih berjalan menuju tempat tujuannya. Tiba-tiba Qingchen merasakan sesuatu. Kemudian dia menyadari bahwa pengekangan yang telah ia terapkan sebelumnya kepada binatang serigala darah telah pecah. Namun Qingchen hanya memikirkannya sesaat, lalu dia melanjutkan perjalanannya kembali. Dan beberapa saat kemudian mereka telah sampai di sebuah tempat yang sangat besar. Budak hitam lalu berkata, "Tuan, tempat ini adalah Orde Hitam. Tempat ini yang saya sebutkan sebelumnya."
Orde Hitam adalah pusat perdagangan terbesar di kota ini dan juga merupakan pusat informasi. Secara alami, informasi apapun tentang Rawa Maut Hitam juga pasti ada di sini.